Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir Barigas punya segmen baru loh, namanya Ngegas. Ngobrol bareng Pikir Barigas. Dipandu oleh Muhammad Zuhalali Fardani selaku host, dan tentunya dengan tamu-tamu kece kita bakal ngobrolin mengenai berbagai macam hal dari sudut pandang remaja. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tentang nikah muda. Kita telah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di sini ada Anissa Fionera Totoda sebagai Ketua PKR Barigas. Assalamualaikum Kak Nisa. Waalaikumsalam Juhal. Oh ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian ada finalis Duta Genre Kota Palangkaraya nih, Kak Tiara Abdillah. Assalamualaikum Kak Tiara. Waalaikumsalam. Gimana Kak? Afdalia. Afdalia ya, maaf ya saya tipe ya. Afdalia ya. Dan juga ada satu lagi nih, ada seorang calon entrepreneur muda, yaitu Kak Dewi Sadila. Assalamualaikum Kak Dewi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kotanya udah ada Kak? Belum nih. Belum ya. Jadi for information ya, jadi di podcast kali ini Kak Dewi ini sedang berusaha ya, walaupun kota sekarat, tapi tetap mengusahakan ya untuk hadir di podcast kita ini. Nah jadi pada episode pertama ini kita pengen ngebahas tentang nikah muda, ya kan. Beberapa hari ini boleh dibilang di sosial media itu lagi hype banget dengan yang namanya nikah muda, dan beritanya tuh ada di mana-mana gitu. Pokoknya tiap kali buka Instagram ada berita itu, buka WA ada berita itu juga kayak gitu kan. Ada uwa gitu, pokoknya uwa yang bertebaran di mana-mana. Nah, kali ini kita bakal ngediskusin gimana sih pendapat tentang nikah muda itu sendiri. Nah, mungkin dari Kak Nisa nih sebagai Ketua PIK Barigas, pandangan Kak Nisa ke nikah muda ini gimana sih? Oke. Kan sebelumnya kita santai aja lah Nila. Santai-santainya. Oke. Ya, silakan Kak Nisa. Oke. Kita udah gimana ya? Kita nggak tahu nih udah sejak kapan ya, nikah muda ini lagi trending banget. Dilihat juga dari media sosial ya juga. Perihal nikah muda yang digembor-gemborkan lewat Instagram atau media sosial lainnya kayak gitu. Apa ya? Kenapa? Apakah itu membuat kita jadi semakin tertarik kayak gitu, pengen nikah muda, atau malah mikir kayaknya nanti aja dulu, atau gimana nih? Nah, ya karena menurut gimana ya, kalau di internet atau sosial media kan seperti yang kita ketahui itu biasa setiap hari dibuka terus ya sama pengguna kayak kita, remaja seusia kita. Jadi secara nggak langsung membuat ekspektasi tentang menikah muda gitu. Ekspektasi yang ini nih nikah muda nih menarik, nikah muda nih sebenarnya seru kayak gitu di kepala anak-anak muda yang seusia kita gitu, yang belum mencapai usia maksimal, bukan maksimal sih, yang setidaknya bisa maksudnya usia yang pas untuk idealnya menikah. Idealnya untuk menikah ya. Jadi katakan Nisa tadi sih, kita gara-gara sering lihat sosial media tadi jadi banyak berekspektasi kan ke sebuah pernikahan gitu. Wah, rame banget ya bisa nikah di usia muda kayak gitu. Sangat sekali gitu. Kalau dari Kak Tiara gimana nih, keuuan yang ada di internet ini gimana sih? Ubunya tuh maksudnya ekspektasi tadi itu gimana? Silahkan Kak Tiara. Ya sebenarnya aku setuju banget sama Kanisa, karena di sosial media itu kita tuh selalu ngelihat keindahan, keuuan relationship orang, hubungan orang itu kayak semuanya selalu aja indah. Padahal kan kita tahu sebagai manusia yang kalau kita aja nih orang pengguna sosial media pasti menunjukkan hal-hal yang
menyenangkan. Masa kita lagi kesusahan, kita lagi sedih, kita bener-bener kayak nunjukin kehancuran kita, kan nggak semua orang kayak gitu. Maksudnya orang lebih cenderung memilih untuk menunjukkan keuannya. Padahal kalau menurut aku yang terpenting pada setiap orang itu menanamkan kalau setiap keputusan tuh pasti ada resikonya gitu. Jadi itu balik lagi ke keputusan orangnya ya. Tapi gimana nih kalau Kak Dewi ya nanggepin, kan kita buka Instagram tadi setiap hari kata kayak Kanisa tadi. Terus pasti yang ditampilin itu yang manis-manisnya aja lah, boleh dibilang yang seru-serunya, yang asik-asiknya. Nah, orang nggak tahu sih di belakang itu tuh apakah mereka sedang kacau atau gimana. Tapi yang ditampilin tuh kan selalu yang indah. Nah itu tuh bikin kita tertarik nggak sih, maksudnya kita ngelihatnya tuh, wih kayaknya seru nih pasti, jadi kepengen gimana nih kalau dari Kak Dewi? Oke, aku ya. Eh, Ya. Mungkin sama kayak pendapatnya Tiara sama Nisa tadi. Kalau misalnya kita tuh kan sering buka Instagram ya, hampir setiap hari, hampir setiap menit, detik bahkan, itu nggak pernah terlewat sama yang namanya Instagram. Dan semua orang pasti kalau misalnya lagi booming-boomingnya, kayak misalnya lagi viral-viralnya, pasti ditampakin terus. Kayak misalnya kayak kata Tiara tadi, yang manis-manisnya, apa segala macem, keromantisannya. Nikah muda kan enak gitu, bisa sama-sama terus, bareng-bareng terus, kayak gitu. Pasti yang enak-enaknya terus yang ditampakin. Kalau misalnya kayak kata host tadi, kata Juhal, sedangkan kalau misalnya yang pahit-pahitnya itu disimpan aja, nggak ketahuan kayak gitu. Jadi menurut aku sih sama kayak pendapat Tiara sama Nisa tadi, gitu juga, nggak ada bedanya. Tapi yang pasti tergantung kembali ke orangnya lagi. Kalau misalnya nikah muda itu aja mereka menguntungkan apa enggaknya, menyenangkan atau enggaknya, itu tergantung diri sendiri lagi sih, balik ke masing-masing orangnya, ke individunya kayak gitu. Oke, jadi memang ya dari pendapat-pendapat tadi boleh disimpulin nih kalau ternyata kita nggak tahu ya apakah benar-benar seindah itu, apakah benar-benar eh semenyenangkan itu kayak gitu. Tapi itu balik lagi ke tiap individunya kan. Nah, tapi boleh disimpulin juga berarti sosial media di sini punya power yang luar biasa banget dong untuk mempengaruhi orang untuk nikah atau enggak, untuk nikah muda atau nikah nanti, itu mempengaruhi banget kan, berarti power dari sosial media ini sendiri udah ngelampauin dari ekspektasi yang pernah dibayangkan. Nah, kalau kalau dari Kak Tiara sendiri nih, pernah nggak sih gara-gara ngeliat postingan misalnya siapa mungkin yang pacaran atau yang nikah muda, terus pengen juga kayak gitu, pengen nikah juga kayak gitu, pernah nggak? Kalau aku pribadi ya, kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya kalau pengen yang definisi pengen kebelet itu enggak sih, karena memang kembali pada prinsip setiap masing-masing itu kan kayak gimana kayak gitu. Terus kalau misalnya lihat yang kayak keuangan orang tuh kayak ikut seneng aja, kayak suka gemes gitu sih kalau aku. Cuman kalau kepengen jadi kayak orang itu enggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Oke. Jadi Kak Tiara ini tipikal yang support ya, support kaliannya. Wah ada yang nih kayak gitu. Jadi wah aku ikut seneng. Tapi kalau aku sendiri sih Ya. kadang sering ngerasa ada yang tuh pas, ada juga kadang yang mungkin tuh berlebihan kayak gitu. Cuman ya balik lagi kan ya. Kalau misalnya dari Kanisa sendiri gimana? Kalau aku ya memang dari awal udah memantapkan diri untuk menikah tuh di atas 21 atau minimal di 21 kayak gitu. Mantap. Jadi ketika ngelihat ada postingan-postingan yang menarik, yang seru, yang tentang pernikahan, mungkin itu dijadikan pembelajaran seperti kayak misalnya, oh mungkin nanti kalau nikah tuh seperti ini gitu. Karena sekarang lebih mempersiapkan diri atas pendidikan, karena banyak juga yang harus dibahagiakan sebelum diri sendiri gitu kan. Terus juga nanti fungsinya apa kayak gitu, mempersiapkan diri supaya nanti ketika udah nikah udah siap gitu tentang apa yang akan terjadi ketika pasca menikah kayak gitu sih. Jadi kalau Anissa sendiri
mantep nih ya, kayaknya punya visi misi untuk diri sendiri, membahagiakan, ada yang harus dibahagiakan terlebih dahulu sebelum nikah. Nah, kalau misalnya Kak Dewi sendiri nih, kalau ngelihat postingan-postingan tadi, ada nggak terbesit kayaknya nikah muda boleh juga nih kayak gitu? Enggak sih. Kalau aku sendiri sih pernah sih kepikiran kayak gitu. Tapi nggak tahu, coba kalau Kak Dewi gimana, Kak? Sama kayak gitu juga. Rasa kepengen tuh ada, enak kayak gitu, sama-sama terus, apa segala macam. Apalagi ngerasa kalau misalnya udah punya pasangan gitu, udah punya pacar atau apa ya, pasti gitu, punya teman dekat kayak atau apa, pasti kayak ngerasa iri, pengen juga gitu. Tapi kalau misalnya ngeliat ke sisi yang lebih luas lagi, kayak yang sama dibilang sama Nisa, itu pasti pengen ngejar impian yang lain, pengen sukses dulu, pengen ngejar pendidikan dulu, masih banyak ilmu yang perlu dikejar, masih banyak kekurangan, jadi sering ngerasa tuh setengah-setengah kayak 50-50 gitu, jadi rasa kepengen pasti ada, tapi masih mikir-mikir juga, tapi kalau misalnya udah jodoh udah sampai, ya boleh Ya, juga, kayak gitu sih kadang-kadang. Oke. Kalau Kak Dewi tadi sudah ada orang dekat, sudah ada apa namanya, teman Ini atau misalnya lain sebagainya. Oh ya, misalnya ya. Kalau saya belum ada, tapi sudah membayangkan. Waduh. Jadi kalau sudah ada ya boleh ya mungkin membayangkan sedikit ya, merencanakan mungkin ya, lebih tepatnya sih merencanakan. Cuman yang direncanakan mau atau tidak. Waduh. Nah, bahas-bahas tentang ngerencanain tadi nih. Kalau misalnya aja ya. Misalnya dari orang tua ngerencanain, kita kan nggak tahu, kadang orang tua tuh ngerencanain kamu nikahnya di usia segini, tapi nggak sama dengan apa yang ada visi dan misi dari kita. Misalnya keinginan kita tuh nikah di usia 25 atau 21 atau 30 mungkin, atau 29, ya semuanya aja saya sebutin. Nah, tapi ternyata orang tua tuh pengennya lebih cepat. Nah, gimana nih kalau dari Kanisa? Kalau misalnya aku ada di posisi yang tadi ya, kalau misalnya orang tua pengennya lebih cepat, pertama aku pasti bilang dulu untuk menyelesaikan pendidikan. Dimana kalau misalnya pendidikan aku selesai itu di atas umur 21, antara 22 kayak gitu. Nah, lebih ke komunikasi sih, meyakinkan orang tua tentang visi misi ke depan, tentang pencapaian-pencapaian apa yang harus segera direalisasikan. Juga kan menikah itu bukan berarti orang tua yang menentukan, orang tua yang menjalankan ya. Pernikahan itu kan kita sama pasangan ya, Jia, yang yang melaksanakan, yang menjalaninya. Jadi menikah itu nggak bisa, ya. Jadi menikah itu nggak bisa yang dipatok umur segini kayak gitu. Lebih ke persiapan sih. Persiapan itu juga ada banyak, seperti persiapan mentalnya, persiapan finansialnya dan sebagainya kayak gitu. Oke, jadi ya kalau misalnya terjadi itu ya kita memang harus ngeyakinin orang tua kita lagi kan ya, untuk yakin kepada apa yang kita sampaikan. Tapi tahu kan, kayak orang tua tuh masih nganggap kita itu kayak anak kecil lah, boleh dibilang di mata mereka kita itu masih kayak ya memang anaknya mereka, maksudnya anak kecil yang masih belum tahu apa-apa kayak gitu. Jadi kayak orang tua tuh lebih banyak mengambil porsi untuk itu. Nah, kalau misalnya aja Kak Tiara nih direncanain sama orang tuanya untuk nikah di usia muda, dan calonnya itu mungkin dari perjodohan kayak gitu, dari perjodohan. Nah, kira-kira dari pernikahan itu, kira-kira Kak Tiara akan nge-expect-nya itu ke pernikahan yang gimana? Maksudnya, apakah itu yang diinginkan atau enggak? Kalau lagi berada di posisi itu sih kayaknya enggak, karena memang prinsip awal belum siap sih buat nikah muda, karena memang aku tuh maunya kerja dulu. Aku mau tahu gimana sih rasanya kerja yang berpenghasilan, yang kerjanya dalam artian
kerja tetap gitu. Kalau misalnya di posisi itu sih emang ya kayak Kanisa tadi setuju banget, kita memang harus ngejelasin ke orang tua, kita harus menjalin komunikasi yang baik. Gimana sih maunya kita, terus orang tua tuh maunya yang terbaik kayak gimana, terus baru cari jalan tengahnya seperti apa. Seperti itu sih kalau aku. Oke. Jadi kalau Kak Tiara ini memang ada niatan untuk kerja ya, maksudnya ingin fokus ke karir dulu, baru menikah. Nah tapi gimana nih? Banget. Ya, gimana nih misalnya, kalau ini kan tadi dari orang tua kan, orang tua yang kerjain, tapi ini kalau misalnya dari pihak laki-lakinya yang serius, misalnya serius ya, serius ingin ngelamar kayak gitu atau ingin nikah kayak gitu. Kalau Kak Dewi gimana? Misalnya ada cowok nih serius pengen ngelamar, gimana? Oh, anaknya kayak gitu ya? Ya. Kalau misalnya ada laki-lakinya yang serius. Yap. Oke, kalau misalnya aku, kayaknya memang benar-benar di posisi aku ya. Nah, kalau misalnya ada yang serius, yang pasti yang pertama aku konsultasi dulu sama orang tua aku. Karena apa? Karena keputusan orang tua itu penting banget demi masa depan aku. Dan untuk kedua orang tua aku sendiri sih, mereka itu lebih utamain aku ngejar pendidikan dulu, ngejar impian dulu, kerja dulu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku pribadi, ya pikiran aku kan kalau misalnya udah siap apa segala macam, matang, nggak salahnya kayak gitu. Tapi karena orang tua masih nggak mengizinkan, mungkin aku kembalikan ke orang tua aku dulu, gimana baiknya, gimana pihak dari laki-lakinya setuju apa enggak. Kalau misalnya mau nunggu ya silahkan, tapi kalau misalnya pengen cari yang lain juga nggak masalah kayak gitu. Jadi aku serahkan semuanya ke orang tua sih, karena orang tua itu keputusannya yang memang tahu yang terbaik yang gimana, apa segala macam, aku ngikut aja kayak gitu. Jadi emang konsultasi sama orang tua itu penting ya. Tadi walaupun ada orang tua yang ingin nikahkan anaknya atau ada anaknya yang dilamar sama orang, itu bakal balik lagi ke orang tua kan untuk segala keputusannya. Dan kita sebagai anak ya juga berarti di sini kita bisa dong maksudnya berkonsultasi atau berdiskusi dulu mau iya atau enggak, mau kita kerja dulu atau nikah dulu atau kita mau gimana, itu perlu banget yang namanya konsultasi dengan orang tua berarti. Nah, selain faktor konsultasi dengan orang tua, ini kan kebetulan cewek-cewek semua nih, calon ibu semua nih. Nah, kalau dari kalian semua, ada nggak sih yang kalian pandang faktor-faktor yang jadi penentu buat kalian? Misalnya ada cowok yang ngajak nikah muda atau sudah siap pengen nikahin kalian kayak gitu. Maksudnya apakah ada yang dipertimbangkan kayak misalnya faktor pendidikan kah, atau ekonominya kah, atau kedewasaannya kah, atau dia bisa masak mie kah, atau dia nggak ngileran atau gimana? Gimana nih kalau misalnya itu tuh ada nggak sih dipertimbangin? Dari Kak Tiara gimana Kak? Bentar, ini pertimbangan buat kriteria calonnya atau buat kita sendirinya untuk pernikahan ke depannya gitu? Ya, calon untuk berkeluarga gitu, calon pemimpinnya, calon suaminya. Kan ini kebetulan cewek semua nih, jadi dari sudut pandang ibu-ibu di sini ya kan, maunya gimana kayak gitu. Soalnya kan, apakah saya harus bisa masak Indomie dulu baru menikah, atau nunggu saya baru menikah atau gimana kayak gitu. Jadi gimana? Karena jelas lah kita kan belum berpengalaman nih, tapi mama aku tuh pernah bilang ke aku, pokoknya kalau cari cowok, kalau cari calon itu ada 2 hal yang harus ada, wajib ada, itu pada cowok nanti, buat calonnya nanti. Yang pertama itu agamanya. Dia pokoknya dalam segi agama itu kan tolak ukur tiap orang beda-beda tuh, nggak usah dibahas lah. Yang kedua itu bertanggung jawab. Kalau udah cowok itu bertanggung jawab, dia berarti kan nanti itu siap buat menghidupi
keluarganya nanti gimana, berarti dia juga harus bekerja lah pastinya. Pokoknya dalam tanggung jawab itu kan definisinya juga luas gitu sih, yang pasti harus bertanggung jawab dan beragama gitu. Jadi kalau dari Kak Tiara itu kuncinya pertama beragama dan juga bertanggung jawab ya. Dua poin itu ya yang utama. Tapi kan dalam pernikahan banyak hal sih yang akan dihadapi kayak gitu. Selain agama dan tanggung jawab tadi, banyak hal-hal lain sih yang menjadi poin-poin krusial kayak gitu. Apakah dia mampu memimpin keluarganya, atau dia dari segi finansialnya, ngehidupin anak dan istrinya kayak gitu. Mau dikasih makan apa kalian ya kan? Nah, kalau dari Kak Nisa nih nikah muda itu berpeluang atau enggak untuk faktor-faktor tadi, maksudnya dilihat dari faktor-faktor tadi, apakah di usia muda itu udah bisa ngelihat faktor-faktor tadi, apakah bisa kita ngelihat kalau dilihat dari faktor-faktor yang disebutin sama Kak Tiara tadi, apakah pada usia muda tuh sudah ada atau belum sih karakter bertanggung jawab, karakter bisa memimpin, kemudian beragama. Kira-kira di usia muda itu memungkinkan atau enggak? Kan tadi mungkin yang disebutkan oleh Tiara ya, itu perihal kriteria calon atau yang calon idaman lah intinya yang sudah ditetapkan pada dirinya gitu. Cuman kalau menurut aku menikah itu yang menjadi patokan utama ada 2 juga, tapi mungkin sedikit berbeda, yaitu mental sama finansialnya gitu. Pertama mental itu mental itu paling utama. Dia juga bisa mencakup agama di dalamnya, banyak ya, beragam isinya. Cuman mental di sini seperti yang kita udah pelajari ya sesama anak genre, bahwasannya remaja-remaja yang di bawah usia 20 tahun itu biasanya emosi mereka belum stabil gitu. Makanya ada istilah remaja itu labil, belum bisa memutuskan. Maksudnya mungkin hari ini bisa bilang A, besok bilang C, besoknya lagi D gitu. Makanya banyak banget angka perceraian di Indonesia itu bukan dipegang sih, maksudnya di dalamnya itu remaja-remaja yang di bawah usia 20 tahun kayak gitu. Makanya mental itu kenapa aku bilang penting, karena di situ siap nggak siapnya tuh ada di situ gitu. Secara agama mungkin misalnya udah dipikirkan di mental, misalnya secara yang lain-lainnya, secara kekeluargaan dan sebagainya. Terus finansial tuh juga menjadi momok atau problem paling luas ya, paling lebar juga untuk masalah perceraian, menambah angka perceraian di Indonesia. Makanya banyak banget remaja-remaja yang mungkin misalnya cowoknya belum menikah misalnya. Cowoknya belum bekerja maksudnya ya. Cowoknya belum bekerja. Terus ketika menikah, istrinya hamil, mungkin ada istilah yang rezeki itu dicari sama-sama kayak gitu. Cuman menurut saya mencari sama-sama itu ya dari, maksudnya mempersiapkan diri sejak awal gitu, bukan yang ketika menikah baru bersiap-siap gitu. Makanya di situ biasanya sering terjadi perceraian karena mungkin suami tidak mampu menanggung tidak bisa menafkahi lahirnya gitu. Kalau mungkin istilah batin sudah terpenuhi, cuman di sini lahirnya kayak gitu. Saya beli popok anak tidak bisa, susu tidak bisa dan sebagainya, sehingga sering sekali terjadi perceraian karena finansial juga. 2 itu yang menurut saya penting, yang harus dipahami, dipersiapkan oleh remaja-remaja seusia kita. Jadi dari pernikahan itu ada 2 poin, sama-sama 2 poin ya, Kak Tiara sama Kak Nisa. Kalau Kak Nisa tadi mungkin lebih universalnya lagi, kalau Kak Tiara tadi mungkin lebih spesifiknya. Nah, jadi kalau kata Kak Nisa tadi ada 2, yaitu mental dan juga finansialnya. Nah, dimana kalau dari cowok itu ya kita harus bisa gitu kan memenuhi keduanya, nggak cuma salah satunya aja kayak gitu.
Dan juga nih kalau misalnya itu sudah terpenuhi nih, misalnya ini sudah terpenuhi dari sisi cowoknya. Nah, kalau dari sisi ceweknya kira-kira di usia muda itu apa sih faktor yang menentukan mereka siap atau enggak kayak gitu? Kalau misalnya kalau misalnya Kak Dewi gimana pendapat tentang itu? Apa? Tolong ulangin dong. Kalau menurut Kak Dewi nih, dari kan tadi itu ngomongin dari sisi laki-lakinya, maksudnya kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan dalam berkeluarga. Nah, kalau dari sisi ceweknya sendiri nih, dari sisi ibunya sendiri, kira-kira apa sih yang jadi faktor menentukan kalau ini sudah siap nikah, ini belum kayak gitu. Oke. Oh, kalau aku itu lebih fokusnya ke 4 hal yang memang kalau misalnya kita Islam ya, kita itu harus berpegang sama 4 hal. Biasanya kalau misalnya kita menentukan kriteria jodoh, baik calon istri atau calon suami, kita yang paling utama harus memantaskan diri dulu kan ya. Nah, memantaskan dirinya itu dalam 4 hal kalau misalnya aku. Itu yang pertama, aku lebih utama memperbaiki agama aku terlebih dahulu, pemahaman aku terhadap agama aku gimana, koreksinya gimana, pendidikan aku gimana, aku ke depannya bisa nggak jadi istri yang baik, bisa nggak jadi ibu yang baik buat anak-anak nanti, atau gimana. Jadi yang pasti lebih mematahkan diri dulu dengan agama kita, pendidikan kita gimana ke depannya. Dan yang kedua, kita juga kalau misalnya dalam Islam itu lebih ditekankan ke paras, ke fisik juga. Kecantikan juga dinilai, ketampanan juga. Jadi kita paling utama juga ngerawat yang ada di dalam diri kita, baik tampilan kita secara langsung ataupun tidak langsung kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu kita dinilai juga terhadap nasab kita, keturunan kita kayak gitu. Fokusnya lebih ke keturunan itu gimana sih asal usul dari keluarganya kayak gitu, asal usul dari keluarga aku gimana, perbaiki pandangan keluarga kita gimana kayak gitu. Jadi pandangan orang terhadap keluarga kita itu lebih bagus, lebih baik. Jadi anggapannya gini, pandangan orang terhadap keluarga kita itu, oh keluarganya nih terpandang terhormat kayak gitu. Gara-gara misalnya kita bisa mengangkat derajat orang tua kita punya usaha sendiri atau apa, yang seperti aku bilang, kita bangun usaha kita sendiri dengan kita menuntut pendidikan yang lebih layak lagi, itu bisa mengangkat derajat orang tua kita, memperbagus nasab keturunan kita kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu lebih fokus ke kan tadi harta, tampan, habis apa nih tadi aku sebutin? Apa ya? Keturunan. Oh ya, keturunan. Dan yang terakhir harta ya. Nah, harta. Jadi aku lebih fokus ngembangin apa sih yang bisa aku kembangin untuk saat ini, ke depannya. Biar kalau misalnya aku udah berkeluarga itu nggak capek lagi pas saat berkeluarga aja, yang anggapannya nyusun schedule buat kerja ini itu, ngejar buat masa depan. Jadi mulai dari sekarang ngejar buat ngumpul masa depan, buat kedepannya gimana, buat berkeluarga nanti gimana, biar pas berkeluarga nanti nggak capek-capek banget gitu. Jadi nggak nuntut suami harus ini, harus itu, harus punya ini, harus punya itu, tapi sama-sama kayak gitu sih. Aduh, Masya Allah. Ini dari Dewi, kita tersiram secara rohani ya. Masya Allah. Ya, kalau dari Kak Dewi tadi jadi lebih fokusnya ke dari sisi agama ya, dari sisi syariah, dari sisi keagamaannya ya. Jadi fokus ke 4 hal tadi. Nah, cuman kan ya, kita kan itu tadi aja yang sudah disampaikan tadi aja sebelum menikah, apalagi kalau sudah menikah kan kita nggak tahu. Sebelumnya aja banyak persiapan yang harus dilalui, dari pendidikan, kesiapan mental, terus dari keturunan, terus dari harta, ketampanan, dan lain-lain tadi yang sudah disampaikan. Sebelum nikahnya aja itu udah banyak banget yang harus dipersiapkan, apalagi setelah nikahnya. Nah, jadi kalau kita ngelihat sebenarnya nikah muda itu
eh, bisa jadi sesuatu yang berat banget kan untuk dipikul oleh seseorang yang masih muda kayak gitu. Dia masih muda tetapi banyak banget yang harus jadi tanggung jawabnya dia, entah tanggung jawab keluarga, tanggung jawab anak, penghasilan, kemudian nasab dan lain-lain, itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar sekali. Kalau misalnya itu semua tadi udah bisa dipenuhin, apakah serta merta bisa jadi patokan kalau dia boleh nikah atau enggak? Kalau dari Kanisa gimana? Kalau misalnya di posisi yang masih umur di bawah 20 tahun gitu ya, tapi Ya, kalau semuanya masih udah terpenuhi gitu. dari muda tapi dia sudah punya karakter, dia juga udah punya penghasilan mungkin, dan juga ya udah siap lah dari apa yang udah kita bahas tadi, dia udah punya kesiapan, apakah boleh atau enggak? Kalau berbicara boleh apa enggaknya itu kan banyak perbedaan pendapat. Kayak misalnya di agama menikahlah kalau udah siap kayak gitu kan. Siap tadi antara sudah siap fisik, mental dan sebagainya. Cuman kalau menurut aku yang udah punya bayangan tentang menikah ya, menurut aku kalaupun aku udah siap itu masih harus dipersiapkan lagi lebih lagi kayak gitu. Karena ya maksudnya menikah kan apa namanya, gimana sih, ada juga yang katanya kalau organ reproduksi kita gitu, misalnya kayak perempuan aja tuh belum pas atau belum matang di usia tertentu misalnya. Jadi ketika mengandung nanti mungkin bisa ada apa resiko untuk meninggal ibu dan anak lebih tinggi kayak gitu. Iya, gitu sih. Cuman kalau misalnya kan balik lagi ke orang-orang, kayak misalnya dilihat dari fisiknya, misalnya memang perempuannya subur, itu balik lagi ke pendiriannya dia, ke niat awalnya dia, kayak gimana dengan orang tuanya dan sebagainya. Kalau misalnya dari diri sendiri udah mantep, kayak aku nikah misalnya umur 21 atau 23 atau 25 misalnya, whatever lah mau umur berapa kayak gitu. Jadi balik lagi ke niatnya, dah gitu sih. Gitu ya. Kalau gitu nih, kalau itu tadi katakan Nisa ya. Kalau dari Katiara gimana? Sama kah atau ada perbedaan pendapat mungkin? Mungkin mirip dan sejalan. Cuman kalau aku itu gimana ya, pandangan aku tuh pada setiap orang itu pasti punya kesiapan atau tolak ukur yang berbeda-beda. Jadi gini, kalau mau nikah itu kan terdapat aspek-aspek yang general, kayak kita tuh harus siap dalam emosional atau fisik. Itu kalau perempuan ya perempuan dan laki-laki itu pada kesehatan reproduksinya udah matang atau belum, kemudian secara finansial bagaimana berkehidupan selanjutnya, dan kesiapan mentalnya juga penting. Jadi ya kembali lagi ke individunya itu seperti apa. Pasti dari individunya sendiri sih yang pasti bisa ngerasain dia tuh siap atau enggak. Kalau kita untuk menilai orang lain itu kalau menurut aku agak susah, tapi kalau untuk mengenal diri kita sendiri, misalnya kita yang berada di posisi itu lebih mudah sih menurut aku. Tapi harus tetap dilandaskan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan itu sih. Oke. Jadi ada kata-kata yang keren banget nih dari Katiara. Kita tuh jangan nilai orang lain dulu, tapi kita berusaha mengenal diri sendiri. Nah kalau itu kan jadi dari Katiara, Kanisa juga uh, ke tentang pandangan tentang nikah muda tadi. Jadi balik lagi ke individu masing-masing kan, bisa atau enggaknya itu balik lagi ke mereka, apakah mereka sudah mengenal diri mereka dengan baik, apakah mereka yakin ini saatnya yang tepat untuk nikah, ini belum saatnya, ini mungkin 2 tahun lagi, ini besok. Mungkin itu kembali lagi ke mereka, balik lagi ke mereka masing-masing. Dan kita juga mungkin sebagai teman juga nggak bisa ngelarang mungkin ya, kamu nggak boleh nikah, soalnya kan itu balik lagi ke diri pribadi masing-masing, mereka yang tahu ini loh yang terbaik buat aku, ini loh yang sebenarnya pantas buat aku kayak gitu. Nah, oke, satu pertanyaan terakhir, kalau misalnya nih untuk ngerekomendasiin dari yang kita diskusin tadi ya, dari semua yang kita diskusin tadi ya, kalau ada yang nanya, misalnya ada yang curhat nih, aku pengen nikah muda nih, kayaknya aku sama pacar aku
udah siap deh, kalian akan ya support kah? Atau mungkin ngasih wejangan kayak gitu, atau jangan dulu atau gimana, atau mungkin ya ya terserah kamu aja sih, itu kan keputusan kamu, saya tidak tahu kayak gitu kan, atau gimana nih menurut Dewi deh, mungkin Dewi sebagai teman gimana? Aku sebagai teman, kalau misalnya teman aku lagi di posisi kayak gitu ya, misalnya ada teman aku yang kayak gitu, yang pertama aku lakukan, aku nggak ngasih keputusan langsung sih, tapi aku ngasih pilihan aja, ngasih masukan gimana bagusnya untuk dianya, mempertimbangkan baik-baik keputusan yang dia ambil, karena itu bukan hanya masalah pribadi dirinya aja, tapi ini akan berkaitan dengan masa depannya. Masa depannya itu apa? Masa depannya itu bakalan mempertaruhkan dirinya juga, keluarganya juga, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dianya juga masih muda banget, misalnya masih lulus SMA atau apa. Jadi aku lebih memberikan masukan aja sih, pertimbangan kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya keputusannya itu memang dia lagi yang kembali memutuskan kayak gitu. Entah dianya mau melanjutkan nikah muda itu ataupun enggak, karena benar kata Tiara tadi sama Kanisa tadi, kalau misalnya yang mengetahui diri dia itu diri dia sendiri kayak gitu. Pengen mengambil keputusan yang baik itu dia sendiri, ataupun yang nggak baik juga diri dia sendiri kayak gitu. Kita sebagai teman cuman bisa memberikan masukan aja gimana yang terbaiknya. Kalau teman kan biasanya dukung aja ya, kalau misalnya itu terbaik buat dia, kenapa enggak kayak gitu. Kalau misalnya itu nggak baik, ya pertimbangkan lagi kayak gitu. Gimana yang baiknya kita berikan solusinya. Jadi intinya kita sebagai teman cuma bisa memberikan masukan dan pilihan untuk dia. Kayak gitu sih. Oke, jadi ini salah satu hal yang mungkin harus kita garis bawahi ya. Karena saat ini kan memang banyak banget nih yang cerita curhat ataupun mau ngomongin kayak yang berkaitan dengan dirinya itu lebih banyak ke temannya kayak gitu daripada ke orang tuanya duluan. Bahkan mungkin kayak masalah nikah ini mungkin dia cerita dulu ke temannya, aku punya rencana pengen nikah muda nih, baru nanti kalau udah ke orang tuanya kayak gitu. Nah, karena kita sebagai teman di sini lebih sering dengerin curhat ataupun cerita-cerita dari teman kita, jadi benar banget sih kalau menurut kayak kata Kak Dewi tadi, kita sebagai teman nggak bisa ngambil keputusan untuk teman-teman kita, yang karena yang bakal ngejalanin ke depannya itu mereka, bukan kita. Jadi kalau kita ngambil keputusan itu kayaknya sih terlalu anu banget sih, terlalu beresiko banget, soalnya yang jalanin tuh mereka bukan kita kayak gitu kan. Jadi ada baiknya kita sebagai teman ya kita ngasih masukan, kita ngasih saran dan pilihan aja, nggak bisa ngejudge langsung iya ini bagus, enggak ini nggak bagus, karena itu balik lagi ke merekanya. Jadi ya mungkin kira-kira begitu ya kalau kita selaku teman nih, selaku teman curhat, karena saat ini nih jarang sih kayaknya yang cerita duluan ke orang tua. Mungkin ada tapi cukup langka, tapi lebih banyaknya pasti ceritanya ke teman duluan kayak gitu. Ini kayak gitu, atau ke grup pergibahannya. Nah, mungkin untuk malam ini dari sisi ladies ya, dari sisi cewek-cewek, ciwi-ciwi PR Barigas dan IAIN Palangkaraya. Jadi kira-kira ini diskusi kita malam ini, dan mungkin ini disclaimer juga sebelumnya kalau misalnya ada teman-teman yang nggak sependapat ataupun punya pendapat lain, kita membuka kolom komentar. Silahkan berkomentar nanti ya. Silahkan kita diskusi bareng, dan kita bakal lanjut lagi di episode kedua bareng dengan teman-teman cowok-cowok kita. Ini kan dari sisi cewek nih, biar adil ya harus ada dari cowoknya juga. Nah, mungkin itu aja dari kita di sini. Saya Zuhal Alifadani sebagai host. Memohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mantap, tidak tepat, dan tidak akurat ya. Ini episode pertama, kami semua gugup ya. Jadi perlu latihan kayaknya. Sekian dari kami. Sampai bertemu di podcast Ngegas berikutnya. Salam genre.